Kopi cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan menganalisa kembali lagi 3 buah emiten yang diperdagangkan di Bursa Saham Indonesia. Itu ketiganya adalah yang akan kita bahas adalah BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, di mana ditutup di harga 4.050 hari ini di tanggal 5 Agustus 2021. Kemudian BOGA atau BOGA Bintang Auto Global itu hari ini ditutup di Rp1.350, dan CARE atau CARE itu Metro Healthcare Indonesia. Jadi minggu ini cukup lumayan menarik, karena kalau kita perhatikan di di Bursa Saham IHSG itu minggu ini di awal Agustus itu sudah 4 hari berturut-turut IHSG hijau. Itu apakah besok akan tetap bertahan hijau ataukah kondisi pasar akan berbalik arah? Jadi untuk perdagangan besok di tanggal 6 Agustus 2021 mohon agak lebih hati-hati, karena ini apakah akan hat trick untuk 5 hari berturut-turut IHSG akan hijau. Baik, kita mulai saja untuk emiten yang pertama yang kita bahas, yaitu BBRI. Jadi Bank Rakyat Indonesia itu dibuka hari ini di 5 Agustus 2021 di harga Rp3.900 dengan pergerakan rentang harga itu antara Rp3.900 sampai dengan Rp4.090, di mana ditutup sebesar Rp4.050 atau menguat 200 poin atau 5,19% jika dibandingkan dengan previous close-nya di hari sebelumnya di Rp3.850. BBRI sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar Rp1,07 triliun, dan market cap dari BBRI sendiri adalah sebesar Rp499,55 triliun. Kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini itu tampak paling banyak BBRI itu diperdagangkan di harga Rp4.040 itu sebanyak 590,932 lot. Selanjutnya kita beralih ke analitik. Kalau dilihat secara analitik dalam price diary 30 hari terakhir itu BBRI tampak mengikuti IHSG. Ini pergerakannya itu bulan ini di minggu pertama itu hampir hijau semua, di mana BBRI itu ditutup hijau dalam 30 hari terakhir itu sebanyak 11 hari, dan ditutup merah adalah sebanyak 11 hari juga, di mana sebelum kenaikan itu harga terendah BBRI adalah di Rp3.710 dan sebelumnya adalah di Rp3.730. BBRI sendiri mempunyai rentang harga itu dalam 1 bulan terakhir adalah di antara Rp3.700 sampai dengan Rp4.090. Dan kalau kita perhatikan dalam year to date itu Rp3.700 adalah rentang harga terendah, hampir sama dengan bulan ini, dan kalau rentang harga tertingginya adalah di Rp4.950. Asing sendiri melakukan net foreign buy pada saham BBRI hari ini adalah sebanyak Rp231,45 miliar, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign buy itu sebesar Rp223,82 miliar, dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing juga melakukan net foreign buy itu sebesar Rp657,66 miliar. Kemudian kalau kita beralih ke sisi teknikal, jadi kalau kita perhatikan dari sisi teknikal dari BBRI itu tampak top 1 broker itu posisinya adalah netral, dan top 3 broker itu melakukan small accumulation, dan top 5 broker itu sedang melakukan big akumulasi. Sedangkan broker secara general dari 18 broker yang buyer dan 59 broker seller itu tampak sedang melakukan akumulasi. Tampak sebagai top net buyer-nya adalah broker RX dan top net seller-nya adalah broker CC. Kemudian kalau kita perhatikan secara stokastik itu BBRI Golden Cross di 2 hari yang lalu
Dan kalau kita perhatikan volume perdagangan hari ini itu tampak meningkat hampir 2 kali lipat dari perdagangan hari kemarin dengan kondisi hijau, dan tampak dari garis MACD itu tampak garis MACD itu sudah memantul ke atas setelah bersentuhan dengan garis signal di 2 hari yang lalu. Dan tampak dari histogramnya sendiri itu sudah berada di atas garis nol. Kan tetapi kalau kita perhatikan secara lebih detail di pembukaan hari ini, itu tampak terjadi open gap di rentang harga 3.900 sampai dengan 3.850 sampai dengan 3.900. Ini tampak ada sedikit gap, kemungkinan para cuan mania agak lebih sedikit berhati-hati itu untuk perdagangan besok. Sehingga bagi kami sendiri BBRI itu memiliki support pertama di 3.950 dan support keduanya adalah di 3.850, sedangkan untuk resistennya adalah di 4.120 dan resisten keduanya adalah di 4.260 rupiah. BBRI sendiri secara volume chart, kalau kita perhatikan untuk volume chart BBRI dalam 220 hari terakhir, itu tampak harga sekarang dari BBRI yang 4.050 itu sudah berada hampir di atas volume chart terpanjang, di garis atas volume chart terpanjang. Ini sudah agak di atas, akan tetapi kalau kita perhatikan secara 20 hari terakhir, itu tampak BBRI itu sudah juga berada di atas, sangat berada di atas volume chart terpanjang, karena volume chart terpanjang dalam 20 hari terakhir itu adalah kisaran di 3.760 sampai dengan 3.790. Sehingga secara volume chart ini BBRI ini tidak cocok untuk diperdagangkan secara pendek, maupun kalau dilihat dari volume chart terpanjang juga ini sudah sedikit berada di volume chart terpanjang dari 220 hari untuk BBRI. Selanjutnya kita berpindah ke emiten yang kedua. Jadi kalau kita pindah ke CARE, yaitu yang kedua, atau Metro Healthcare Indonesia, itu kalau kita perhatikan Metro Healthcare Indonesia itu tampak hari ini dibuka di harga Rp374, itu dengan rentang harga perdagangan hari ini adalah di antara 368 sampai dengan Rp380, di mana CARE ditutup di harga Rp374 atau sama dengan harga previous close sehari sebelumnya yang juga di Rp340. CARE sendiri memiliki volume perdagangan di hari ini adalah sebanyak Rp195,83 miliar dengan market cap-nya adalah sebesar Rp12,44 triliun. Kalau kita perhatikan CARE di hari ini itu tampak paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp372, itu sebanyak hampir 1.232.784 lot. Sehingga kalau di harga penutupan adalah sebesar 374. Kemudian kalau dilihat dari sisi price diary dalam 30 hari terakhir, itu tampak CARE itu ditutup hijau itu selama 6 hari dan ditutup merah itu selama 7 hari. Kemudian kalau kita perhatikan harga CARE sebelum naik di tanggal 4 kemarin, itu harga CARE adalah di 366, sedangkan seminggu sebelumnya itu harga CARE adalah di Rp340. CARE sendiri itu memiliki rentang harga dalam 1 bulan terakhir itu adalah di harga Rp334 dan harga tertingginya adalah di Rp384. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga CARE yang di Rp374 itu, maka CARE boleh dikatakan sudah cukup lumayan mahal. Asing sendiri tampak hari ini itu melakukan net foreign sale itu sebesar Rp76,97 juta, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing itu melakukan net foreign buy itu sebesar Rp2,68 miliar, dan dalam 1 bulan terakhir
itu tampak asing itu melakukan net foreign sale adalah sebesar 1,92 miliar rupiah. Dari sisi teknikal, jadi dari sisi teknikal itu tampak CARE. Jadi dari sisi teknikal bandar detektor itu tampak top 1 broker itu sedang melakukan big akumulasi, dan top 3 brokernya itu sedang melakukan normal akumulasi, sedangkan top 5 brokernya itu dalam posisi netral. Sedangkan dari total 17 broker yang sebagai buyer dan 22 broker sebagai seller, itu tampak secara general itu broker itu sedang melakukan akumulasi. Tampak AP adalah sebagai top net buyernya dan HD adalah sebagai top net sellernya. Dari sisi stokastik sendiri itu tampak kalau kita perhatikan itu sudah terjadi golden cross di hari kemarin dan terkonfirmasi hari ini itu sudah mulai naik. Dan kalau diperhatikan secara volume juga, volume hari ini itu tampak lebih besar dari volume rata-rata 20 hari terakhir, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk emiten CARE itu pasar itu mulai sudah tertarik untuk bertransaksi di saham Metro Healthcare Indonesia. Kemudian kalau diperhatikan secara MACD itu tampak tren itu sedang uptrend, jadi karena bisa dilihat dari garis MACD itu telah memotong ke atas dari garis signal, dan kalau diperhatikan juga secara grafik histogram itu sudah berada di atas angka 0. Kemudian kalau kita lihat juga itu tampak garis MA7 itu tampak memotong garis MA20 ke atas, sehingga terkonfirmasi secara minor trend bahwa untuk emiten CARE ini sedang dalam posisi uptrend. Dan bagi kami sendiri CARE ini memiliki support pertama di Rp364, dengan support keduanya adalah di Rp354. Sedangkan resisten pertamanya adalah di Rp385 dan resisten keduanya ada di Rp394. Kemudian kalau kita berpindah ke volume chart untuk CARE, jadi kalau kita perhatikan untuk CARE dalam 20 hari terakhir, kalau kita bandingkan dengan harga CARE yang sekarang di Rp374 itu secara volume chart, itu tampak boleh dikatakan CARE sudah boleh dikatakan cukup mahal, karena volume chart terpanjang untuk CARE dalam 20 hari terakhir adalah di kisaran Rp340 sampai dengan Rp344. Dan kalau kita berpindah ke 60 hari terakhir untuk CARE itu tampak juga CARE juga sudah berada di volume chart terpanjang dari 60 hari rupiah. Selanjutnya kita berpindah ke emiten yang terakhir atau yang ketiga. Jadi yang akan kita bahas itu hari ini adalah yang terakhir adalah BOGA atau BOGA. Jadi BOGA itu di hari ini itu tampak dibuka di harga 1.345 dengan pergerakan harga antara 1.340 sampai dengan 1.375 rupiah, sedangkan ditutup di harga 1.350 atau menguat sebesar 5 poin atau 0,37% jika dibandingkan dengan previous close-nya di 1.345 rupiah. BOGA sendiri memiliki volume perdagangan itu di sebanyak 182,96 miliar rupiah, dengan market cap-nya adalah sebesar 5,13 triliun rupiah. Kemudian kalau kita perhatikan dalam di hari ini itu tampak perdagangan untuk BOGA itu paling banyak adalah di harga Rp1.360, di mana diperdagangkan sebesar 590.102 lot. Dan kalau kita perhatikan secara analitik itu tampak dalam 30 hari terakhir itu BOGA ditutup hijau itu sebanyak 10 hari dan ditutup merah sebanyak 7 hari, sehingga sebelum naik di hari ini atau menguat di hari ini itu BOGA itu berada di harga 1.345, dan jika kita bandingkan dengan tanggal 21 kemarin, jadi sebelum hijau keesokan harinya,
harga BOGA adalah di 1320. Sehingga kalau rekan-rekan perhatikan, jadi ini adalah 1345, ini adalah 1320. Untuk rentang harga BOGA sendiri di 1 bulan terakhir ini adalah di kisaran 1290 sampai dengan 1380, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga BOGA sekarang yang di 1350, ini dalam 1 bulan terakhir rentangnya BOGA boleh dikatakan cukup mahal. Dan asing sendiri hari ini melakukan penjualan atau net foreign sale itu sebesar 7,78 miliar rupiah, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing juga melakukan net foreign sale sebesar 21,86 miliar rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing itu melakukan net foreign sale sebesar 43,63 miliar rupiah. Dari sisi teknikal itu kalau kita perhatikan BOGA dari Bandar Detektor itu tampak top 1 broker maupun top 3 broker itu sedang melakukan big accumulation, dan top 5 broker itu sedang melakukan normal akumulasi. Akan tetapi kalau kita perhatikan secara general dari 18 broker yang sebagai buyer dan 12 broker sebagai seller itu tampak sedang melakukan distribusi, di mana tampak top net buyer-nya adalah broker AP dan top net seller-nya adalah broker HD. Kemudian kalau kita perhatikan secara stokastik, jadi kalau kita lihat stokastik dari BOGA itu tampak hari ini terjadi golden cross. Ini lumayan bagus chartnya, jadi tampak sudah di golden cross, dan secara volume itu juga tampak di atas sudah dari 20 hari terakhir untuk volumenya. Dan dari MACD-nya ini sedikit agak menurun, jadi hampir bersentuhan. Apakah besok akan bersentuhan? Kalau bersentuhan kemungkinan akan terjadi pembalikan tren. Akan tetapi kalau kita perhatikan di dari chart dari BOGA sendiri, kalau kita perkecil ini tampak BOGA jadi dari bulan Oktober tahun lalu itu sampai dengan sekarang itu tampak sedang sideways. Jadi ini agak lumayan menarik bagi kami karena lumayan enak untuk tiktokan. Jadi dijual di kisaran support, kemudian dijual di kisaran resisten. Dibeli di kisaran support, kemudian dijual kisaran resisten. Jadi dia tampak memantul, kena support dia memantul, turun lagi, kemudian hampir kena resisten, dia turun lagi. Jadi enak sekali untuk tiktokan kayaknya untuk saham Boga ini. Dimana bagi kami BOGA ini memiliki support pertama adalah di 1295 dan support keduanya adalah di 1245. Sedangkan resisten pertamanya adalah di 1430 dan resisten keduanya adalah di 1455 rupiah. BOGA sendiri secara volume chart itu kalau kita perhatikan dalam 20 hari terakhir itu harga BOGA sekarang yang di 1350 itu tampak masih berada di bawah volume chart terpanjang dalam 20 hari, di mana volume chart terpanjang dalam 20 hari adalah di kisaran 1360 sampai dengan 1370 rupiah. Sehingga BOGA kemungkinan masih cocok untuk diperdagangkan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan kalau kita berpindah ke 60 hari, itu tampak BOGA harganya itu sudah di atas volume chart terpanjang. Dan kalau secara 220 hari atau setahun, itu tampak harga BOGA ini masih di bawah volume chart terpanjang. Jadi kalau kita perhatikan dalam setahun itu tampak di sini dia sideways kisaran harganya, price line-nya. Demikian beberapa 3 saham yang bisa kami bahas di hari ini. Jadi kami ingatkan kembali di sini untuk IHSG sudah hampir 1 minggu atau 4 hari berturut-turut sudah hat-trick hijau. Ini apakah besok akan merah? Itu kita harus perhatikan ke depannya dari pembukaan market Asia besok pagi dan juga bagaimana penutupan market Eropa maupun Amerika di
pagi dini hari nanti. Demikianlah analisa rekomendasi saham yang bisa kami sampaikan hari ini, yaitu untuk BBRI, BOGA, dan CARE. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.